Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Syahputra dalam mata kuliah Psikologi Dasar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mazhab atau aliran dalam perkembangan ilmu psikologi, yaitu psikologi Gestalt atau dikenal dengan gerakan Gestalt. Perlu sama-sama kita ketahui bahwasanya aliran psikologi ini cukup dikenal dan berkembang di benua Amerika. Yang memprakarsainya justru adalah orang-orang dari kebangsaan Jerman. Dikarenakan Perang Dunia Kedua di negara Jerman memaksa para ilmuwan ataupun para ahli psikologi dari gerakan psikologi Gestalt bermigrasilah ke benua Amerika. Lalu gerakan ini dikenal dan disukai oleh para mahasiswa dan akademi civitas akademi di kampus-kampus di benua Amerika. Nah, gerakan Gestalt adalah sebuah gerakan dari bangsa Jerman, dari negara Jerman yang secara langsung menantang pendapat atau asumsi dari psikologi struktural yang diperkenalkan oleh Wilhelm Wundt. Kita sama-sama tahu bahwa Wilhelm Wundt juga adalah salah satu pakar psikologi dari kebangsaan Jerman yang pertama kali mendirikan lab psikologi di kota Leipzig, Jerman. Yang mendasari psikologi Gestalt adalah aktivitas mental di mana individu berinteraksi dengan lingkungan dengan cara-cara keunikannya. Aktivitas mental di sini bisa dibilang terdiri dari bicara, berpikir, perasaan, dan sebagainya. Tujuan psikologi Gestalt adalah menyelidiki organisasi mental, aktivitas mental, dan mengetahui secara tepat karakteristik interaksi manusia dan lingkungan. Psikologi Gestalt tidak pernah memperoleh dominasi yang diperolehnya di Jerman saat diperkenalkan di Amerika. Jadi betul-betul sangat familiar di benua Amerika. Psikologi Gestalt mencakup penelitian tentang objek dan maknanya, menghargai pikiran termediasi yang dirasakan atas berbagai peristiwa indrawi. Jadi artinya stimulus-stimulus yang diterima oleh indrawi kemudian memunculkan respon-respon lalu dimaknai dari apa yang didapati oleh panca indera. Dalam psikologi Gestalt, individu berinteraksi secara aktif dengan lingkungan dalam suatu sistem interaksi yang dinamis atau yang berubah-ubah. Kita tahu lingkungan tidak selalu kaku dengan hal-hal yang itu saja, tapi terus-menerus mengalami perubahan sehingga menuntut individu ataupun manusia-manusia yang ada di lingkungan tersebut untuk melakukan perubahan sesuai harapan dari lingkungan. Psikologi Gestalt dikembangkan melalui tulisan-tulisan yang diperkenalkan oleh 3 tokoh yang terkenal dalam aliran psikologi Gestalt, yaitu Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, dan Kurt Kauf. Pada awal abad ke-20 di Jerman, lalu seperti yang saya ceritakan tadi, saat Perang Dunia Kedua mereka hijrah ke benua Amerika. Salah satu tokoh psikologi Gestalt yaitu Max Wertheimer adalah lulusan dari Universitas Charles. Salah satu karyanya yang dikenal di tahun 1912 yaitu Experimental Study of the Perception of Movement, yang mana pengalaman subjektif tentang gerakan adalah hasil interaksi dinamis antara pengamat dan stimuli. Karya yang lain adalah karya Max Wertheimer yang lain adalah Productive Thinking di tahun 1945 yang berkaitan tentang psikologi kognitif. Max Wertheimer juga menjadi inspirasi bagi gerakan Gestalt di benua Amerika. Sayangnya beliau kesulitan dalam menguasai bahasa asing sehingga agak sedikit terkendala dan
memiliki kesulitan ketika hidup di negara Amerika. Tokoh Gestalt lainnya adalah Wolfgang Kohler. Wolfgang Kohler adalah salah satu peneliti juga ketika dia meneliti kehidupan simpanse di Pulau Kanari. Dia menemukan ada simpanse yang dikasih nama Sultan, menggunakan strategi pengilhaman atau insight ketika menyelesaikan tugas-tugas teka-teki daripada hanya bergantung pada pembelajaran trial and error. Nah, ini jadi Kohler dia menggunakan simpanse dalam penelitiannya untuk melihat kecerdasan simpanse dalam menyelesaikan tugas teka-teki. Kohler beradaptasi dengan Amerika lebih baik dibandingkan Max Wertheimer. Jadi dia tidak kesulitan dalam berbahasa dan juga tidak menemui kesulitan dalam kehidupan di benua Amerika. Sehingga dia menjadi juru bicara utama untuk gerakan Gestalt dan terus menjadi editor jurnal utama gerakan Gestalt. Di tahun 1959, Kohler justru terpilih menjadi presiden Asosiasi Psikologi Amerika. Tokoh lainnya yaitu Kurfka. Kurfka memperkenalkan psikologi Gestalt kepada publik Amerika melalui tulisannya di tahun 1922 yang berjudul Perception: An Introduction to the Gestalt Theory, dan buku lainnya tentang psikologi perkembangan anak yang berjudul The Growth of the Mind yang diperkenalkan pada tahun 1921. Buku ini mendapat pujian yang begitu luar biasa di negara Amerika dan Jerman, negara asalnya sendiri. Kafka merupakan penulis yang paling produktif di antara ketiga pendiri psikologi Gestalt lainnya, namun kurang memiliki kualitas inspirasi seperti yang dimiliki Wertheimer. Tokoh lainnya yang cukup dikenal dalam memperkenalkan teori lapangan yaitu Kurt Lewin. Kurt Lewin berpandangan bahwa kepribadian seseorang harus dipandang dalam konteks lapangan dinamis antara pengaruh interaksi individu dan lingkungan. Di tahun 1944, Lewin memimpin pusat penelitian yang ditujukan bagi dinamika kelompok di Institut Teknologi Massachusetts. Teori lapangan Lewin menunjukkan penerapan menarik teori Gestalt bagi kepribadian dan perilaku sosial. Mungkin ini saja untuk sejenak, kita jeda, nanti kita kembali lagi dalam sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.